Allah sudah menakar rezekinya, tidak akan tertukar, sudah tertakar, ya udah kita jalanin aja. Hidup itu tabur tuai. Siapa menabur kebaikan, maka dia akan menuai kebaikan. Maka hidup itu pun tabur tuai. Dari sekarang gimana caranya kita selalu menabur kebaikan supaya kita bisa menuai kebaikan. Insya Allah. Ngomongin rugi pasti, nggak mungkin. Nonsens sekali ketika ada orang yang misalnya menawarkan satu bisnis pasti untung. Tahun ketiga biasanya rata-rata di bisnis kita ini challenging-nya berat banget. Entah itu karena boring, entah itu karena inovasi yang memang juga harus terus di up gitu kan, atau memang marketnya berubah drastis, behaviornya berubah drastis. Kalau memang mau berbisnis ya harus siap untung, ya juga harus siap rugi kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Revo. Saat ini kita lagi ada di Centrum Space. Lokasinya ada di Jalan Kaliurang, KM 10, Yogyakarta. Basic sebenarnya dari awal saya bisnis di industri yang sama ya, di food and beverage dengan skala yang lebih kecil. Terus kita juga mendirikan satu creative agency. Basicnya juga di Jogja. Nah dari situ namanya Sacoret. Nah, si creative agency ini nanganin beberapa klien yang geraknya di industri F&B. Dari situ tambah lagi kan passionate untuk bisnis di industri food and beverage ini. Nah, makin lama dari tahun ke tahun, industri ini kan berkembang cukup cepat ya, apalagi di Jogja. Dari mulai kreativitinya, dari mulai macam-macam banget lah. Semua bisa dijual jadi makanan apapun gitu kan, dari mulai tradisional sampai yang kekinian. Di situ akhirnya kayak muncul sebuah ide bikin satu bisnis yang memang bisa diduplikasi banyak. Nah, mulai dari situ kenceng lagi, tertarik lagi dengan challenge yang baru, karena kita ini tipikal yang kayak penasaran dengan sesuatu yang baru. Nah, dari basic yang mungkin saya senang juga masak, senang juga creating something gitu, dan juga ada pendukung di creative agency waktu itu, ngerasa bahwa pede aja gitu buat sesuatu. Terus short story, kenapa muncul Centrum Space ya? Diawali dengan Jogja ini kan kota pelajar, kota startup waktu itu ya, tahun 2019-2020 pada saat pandemi. Kita mendirikan satu social movement waktu itu, saya dengan partner, namanya Yudhokoni. Nah dari situ kita ngelihat bahwa ada satu pasar lagi nih kayaknya yang bisa kita buat market baru atau konsep baru, dimana di situ kita kumpulin ekosistem tenant, ekosistem office, ekosistem teman-teman yang mau berkegiatan atau event. Kita pengen punya tempat itu. Dan muncullah ide Centrum Space di tahun 2019 saat pandemi, challenging tapi menyenangkan juga. Di tahun pertama itu kita cukup famous lah, boleh dibilang seperti itu. Dan sampai sekarang ini jalan ketiga ya, waktu itu dengan investor, dan di tahun ketiga ini challenge baru dimulai. Maka insya Allah Centrum Space ke depan jadi apa lagi, kita akan lihat ide-ide baru apa lagi nih, karena Jogja ini cepet banget Mas. Kalau pernah ke Bandung ada satu mall tuh, landed mall gitu, Paris Van Java namanya. Kita juga ngelihat pengen, ini mall kayaknya bukan building yang ke atas gitu kan, tapi landed. Kayaknya seru juga nih kalau isinya, tenan-tenannya itu artisan brand. Kalau yang selama ini kan kita lihat pasti brand-brand besar gitu yang di situ. Nah itu salah satu referensinya ada di BSD dan juga di Bandung. Dan ketika ke Jogja kita belum ada tuh konsep yang sejenis. Lalu kita ngelihat keberhasilan atau apa ya bahasanya, mitra-mitra kita di social movement yang tadi saya cerita di awal, Yudhokoni, kayaknya mereka juga kayak perlu tempat nih buat jualan. Waktu itu saat pandemi kan, orang bingung jualan gimana gitu. Kita balik lagi, modal gas-gasan, pede, bismillah gitu kan.
Akhirnya buat satu konsep, saya bareng partner bertiga waktu itu di sini dan juga investor menginisiasi ini untuk gimana caranya jadi. Nah, dari referensi itu ya udah tahun pertama alhamdulillah cukup berhasil dengan ekosistem tenan. Tujuannya apa? Tujuannya orang nggak boring aja sih market ketika datang ke sini. Itu kan kalau ngomongin coffee shop ya coffee shop aja gitu kan. Tapi kalau ke sini nanti teman-teman atau customer itu ada yang misalnya pasangan atau keluarga, yang satu misalnya anaknya main di yang tempat seluas ini, terus ibunya bisa belanja fashion, bapaknya bisa ngopi. Atau di sini juga ada kayak semacam dental gitu, dentis gitu, ya, perawatan, suaminya bisa ngopi. Dan banyak beberapa tenan-tenan food and beverage juga. Salah satunya di sini ada Chinese Doodle, ada Mimodang. Dulu kita punya studio-studio, ada UDHM itu sebuah konsep slow bar, terus ada studio desain, ada studio kreatif juga, ada kantor, ada office. Jadi datang ke sini tuh nggak bosen gitu, nggak kayak cuma nongkrong doang, tapi bisa dapetin banyak hal gitu. Kalau memang mau berbisnis ya harus siap untung, ya juga harus siap rugi kan. Nah, kita belajar banyak hal. Di beberapa tahun ke belakang saya juga belajar terkait dengan akad-akad syar'i, akad-akad bisnis. Bagaimana kita mengelola bisnis itu dengan akad-akad yang benar, yang baik gitu kan. Ngomongin rugi pasti, nggak mungkin nonsens sekali ketika ada orang yang misalnya menawarkan satu bisnis pasti untung. Pasti ada unsur-unsur yang mungkin bahasa kami ribawi lah, atau ada unsur-unsur yang kayaknya nggak bener deh gitu. Karena kalau ngomongin bisnis pasti ada dua hal itu konsekuensinya, untung dan rugi. Nah, yang harus kita pelajari adalah gimana cara meminimalisir kerugian, memaksimalkan keuntungan, kan begitu. Maka kita terus belajar terus. Pengalaman rugi banyak mas, dari mulai mungkin jualan yang mulai dari gerobakan dan segala macam rugi. Ada juga yang mulai dari gerobakan terus akhirnya juga develop jadi besar, kayak tadi ayam itu juga dari mulai outlet kecil jadi banyak tanpa mikir babi bu dulu, gas aja dulu juga ada. Sentrum juga cenderung termasuk yang boleh dibilang belum terlalu growth gitu, belum terlalu bagus, belum terlalu sesuai dengan ekspektasi yang kita harapkan. Tapi ya itu konsekuensi, lagi-lagi kita harus terus belajar dan improvement terus. Gimana ya caranya supaya bisnis kita ini sustain and growth gitu. Bisnis ini kan bukan bisnis yang pertama ya. Saya melalui fase-fase bisnis gitu kan, dan setelah kita telaah, setelah kita pelajari kok 1-2 tahun ini momennya oke, selalu oke gitu kan. Apalagi kalau kita benar-benar garapnya serius gitu, dengan tim yang serius. Tahun ketiga biasanya rata-rata di bisnis kita ini challenging-nya berat banget, entah itu karena boring, entah itu karena inovasi yang memang juga harus terus di up gitu kan, atau memang marketnya berubah drastis, behaviornya berubah drastis. Maka kita harus entah itu switch atau pivot. Menurutku di tahun ketiga ini menentukan untuk bisnis kita bisa survive sampai tahun kelima, bahkan tahun ke-10 atau enggak. Dimana kalau misalnya, dan rata-rata saya juga baca beberapa artikel gitu dan konten yang memang di luar sana tuh juga ujiannya di tahun ketiga gitu kan rata-ratanya. Maka saya coba telaah lagi gitu, apa sih mungkin indikator atau tips and tricksnya gimana supaya bisa ngelewatin itu. Saya pelajari terus sampai sekarang. Meskipun demikian itu juga gini, nggak semua dengan teori itu benar gitu. Ada orang yang, ada satu bisnis kita yang juga ya udah yang penting terus aja jualan, nggak ada branding, nggak ada marketing, nggak ada mekanisme yang rumit, go on aja gitu. Tapi ya standar gitu kan. Nah, kita pengennya sesuatu yang sustainable and growth kan pastinya gitu. Nah, justru karena itu kebanyakan mikir, kebanyakan teori juga jadinya mungkin ya, makanya ini lagi benar-benar menelah juga nih apa yang harus sebenarnya kita punya key untuk
bisa ngelewatin 3 tahun pertama. Karena to be honest, rata-rata di bisnis yang kita bangun 3 tahun pertama itu challenging banget gitu. Dulu kita istilahnya ya nakal, bisnis yang juga nggak mikirin akad yang benar gitu kan, bisnis juga dengan mungkin barang-barang yang tidak benar gitu kan. Maka dari itu saya dan sampai saat ini proses saya ini belajar terus gitu kan, belajar terus apa sih yang memang di bisnis ini tuh kita nyari apa sih gitu kan. Maka mungkin turn back point-nya ketika menikah dan punya anak gitu, kita ngelihat bahwa generasi kita selanjutnya tuh harus lebih baik, selalu begitu kan. Generasi kita, anak-anak kita nanti harus jadi selalu lebih baik daripada orang tuanya, daripada bapaknya. Maka dari itu saya mencoba mempersiapkan diri dengan terus belajar. Belum sama sekali mungkin masih jauh dibanding dengan teman-teman yang lain, tapi ngerasa lebih tenang ketika kita bisnis zaman dulu ngoyak terus, istilahnya bahasa kita kan, ngoyak terus dari pagi sampai pagi. Ternyata udah dapat duit banyak pun, satu nggak happy, keluarga juga ngerasa bahwa lu cuma ngasih duit doang tapi lu nya nggak ada di sini, it's nggak worth it gitu loh kan. Terus mungkin dengan sosial juga nggak, kurang baik dan segala macam. So far ketika ketika kita sadar bahwa di keluarga ini lebih penting, terus anak-anak kita lebih banyak butuh perhatian, gue ngerasa bahwa ya udah sih, bisnis kayaknya makan cukup. Ketika banyak duit nggak mungkin makan jadi sebaskom gede juga kan gitu. Jadi ya udah, kuncinya sabar sama syukur. Udah, ketika dapat sesuatu yang lebih disyukurin, ketika dapatnya kurang ya sabar gitu aja. Jadi ya udah sih gitu. Jadi dari awal kalau ngomongin religius enggak juga, sampai sekarang juga kayaknya nggak religius deh dengan tampilan kayak gini. Cuman belajar aja untuk jadi lebih baik gitu sih Mas. Dan saya punya guru-guru ngaji yang mungkin terus sabar ngarahin saya untuk bisa lebih baik ke depannya gitu. Ruhnya Centrum itu ada di event Mas. Gimana caranya teman-teman kami di operational, di tim ini selalu buat event yang menarik. Selalu kalau marketnya saya bagi 3 kategori. Selalu saya bicara ke anak-anak, Centrum itu ruhnya di event dengan 3 kategori. 1 community, corporate, sama kampus. Udah, lo coba concern ketiga C ini aja, Centrum bisa hidup. Kampus Jogja kota pelajar gitu kan, banyak sekali mahasiswa yang bisa kita targetin untuk jadi market dengan produk yang mungkin menyesuaikan dengan harga itu. Corporate selalu mengadakan meeting, selalu mengadakan gathering dan segala macam, dan Centrum cukup mumpuni untuk hal itu. Community apalagi, kita punya fanbase Korea, kita punya fanbase cosplay, kita punya fanbase macam-macam, musik dan lain sebagainya, which is itu jadi target utamanya kita. Nah, tapi karena Mas juga mungkin tahu Jogja ini kota kreatif, kompetisinya cukup keras. Jadi mau nggak mau dari sisi fasilitas, dari sisi produk, dari sisi hospitality, tim dan lain sebagainya juga sangat-sangat perlu diperhatikan. Banyak yang kalah juga, banyak yang tumbang juga. Coffee shop, ribuan coffee shop di Jogja kalah karena hanya memang ketidakkonsistenan dan juga tidak mempelajari behavior market yang terus berubah dengan cepat saat ini. Gitu. Centrum Space ini punya tadi ada 1 coffee shop. Ketika masuk pertama kali kan ada Rasa Coffee and Eatery. Di situ teman-teman bisa ngerjain tugas, pesan makan, minum dan lain sebagainya, seperti coffee shop pada umumnya, dengan produk-produk yang juga mungkin ada sedikit different. Setiap tahun itu berubah. Ada tradisional, ada western, ada Korean. Ini lagi produk-produk yang viral, ada Nashville. Terus di luar sini ada tenan-tenan, di sini ada by request. Ini kalaupun misalnya ada beberapa yang saat ini mungkin available gitu ya, bisa ngubungin atau DM ke @centrumspace aja di Instagram, bisa ketemu tim markomnya kita. Mungkin kita punya klasifikasi, ada yang untuk office di area utara, ada studio, dan juga ada untuk retail. Nah, nanti bisa tanya-tanya lebih lanjutnya di situ. Atau hotline-nya saya lupa nomornya. Jadi nanti di Instagram itu ada hotline-nya juga. Jadi bisa di WhatsApp dan lain sebagainya. Gitu.
kadang-kadang orang mikir, saya punya satu konsep yang memang idealisme saya dimunculkan di situ. Jadi bisnisnya harus keren, nggak urusan tuh mau cuan atau enggak, yang penting bisnisnya keren, profiling gitu kan. Ya cuan balik modalnya, returnnya pasti lama. Ada yang memang bisnisnya biasa aja, looksnya biasa aja, tapi cuannya keren karena udah nggak memerlukan visual yang keren, tapi customer nggak takut untuk masuk ke situ. Maka balik lagi tergantung konsep. Banyak konsep-konsep yang mungkin wow gitu kan, mesin harus mahal, alat-alat harus mahal, coffee bean-nya juga harus mahal, tanpa memikirkan tadi HPP-nya dihitung benar atau enggak, cost untuk employee-nya juga dipikirin atau enggak. Lupa dia karena concern-nya ke keren gitu kan. Sampai ada yang lebih keren lagi dan dia mungkin, nah itu juga sempat terjadi di Sentrum. Tapi kalau coffee shop-nya yang mungkin mementingkan tadi kualitas, hospital bahkan sekarang lagi tren slow bar gitu, bagaimana experience customer itu sangat-sangat kental di situ, mereka bisa jualan dengan bahkan close bill-nya di atas rata-rata 200-300 ribu mungkin bisa gitu, dibanding coffee shop yang biasa. Hidup aja kan begitu mas, kita belajar jalan, jatuh, sampai benar-benar bisa jalan, bisa lari, belajar lari kita juga jatuh gitu kan. Nah konsepnya kayak ya udah sih, kita usahanya ikhtiarnya sepol mungkin, hasilnya udah gue serahin aja sama Allah gitu, gimana Allah ngaturnya dan lain sebagainya. Nah itu ngerasa bahwa kita tuh kemampuan kita tuh hanya di ranah sunatullah, hanya di ranah yang memang bisa kita lakuin. Selepas dari itu ya udah, kalau saya selalu berpikir bahwa hasil ini tidak 100% hasil kerja keras kita. Kalaupun memang iya demikian, banyak para pekerja keras di luar sana yang ngerasa juga tidak berhasil gitu. Karena mereka ya sekerja keras dari pagi sampai pagi, tidak sebanyak duitnya atau tidak sesukses orang-orang yang mungkin kerjanya cuma di rumah gitu kan. Maka balik lagi ke konsep rezeki yang tadi, Allah sudah menakar rezekinya, tidak akan tertukar, sudah tertakar, ya udah kita jalanin aja. Nah dari situ kita bakal ngerasa bahwa ya kita ngejalanin hidup ini dikasih tugas sama Sang Pencipta, ya udah jalanin aja. Jadi nggak ada pikiran stres mas nanti mas, GERD nanti. Gitu. Hidup itu tabur tuai. Siapa menabur kebaikan, maka dia akan menuai kebaikan. Siapa menanam padi, dirawat, diairin air dengan baik, dikasih pupuk, maka dia akan menuai padi yang baik, menuai beras yang bagus. Maka hidup itu pun tabur tuai. Dari sekarang gimana caranya kita selalu menabur kebaikan supaya kita bisa menuai kebaikan, insya Allah.